Selamat datang di video tutorial deep learning ya. Bentar. Jika kalian datang ke video ini, tentunya kalian sudah cukup kenal dengan deep learning. Jadi sedikit singkat aja ya tentang deep learning ya. Deep learning itu sebenarnya adalah neural network yang dimana itu lapisan itu cukup dalam. Ya. Apa kalian kenal neural network? Terlepas dari kenal atau tidaknya ya, kita mulai dari dasar dahulu. Jadi kalau kita berbicara tentang neural network ya, neural network itu sendiri sebenarnya dasarnya adalah operasi linear, atau maksudnya yang aku maksud itu adalah berakar dari linear regression ya. Bisa dibilang ini sebuah neuron tunggal tanpa aktivasi. Oh ya, linear regression fondasi paling dasar. Model linear regression melipat bersama A, Y, W1 kali X1 tambah W2 atau mungkin dalam bentuk matriks Y sebarangan WX plus B. Ya walaupun sebenarnya dalam praktik itu yang benarnya sih X dot W plus B ya. Karena kita apa? Karena kita ingin membawa input ke dimensi faktor ya, di mana faktor itu adalah bobot. Dalam neural network, satu neuron melakukan hal yang hampir sama, yaitu menghitung Z sebaran WX plus B. Ya itu betul sih sebenarnya. Kalian juga bisa searching di internet, tanya AI, ya cukup lebih baik sih tanya AI ya, manfaatkan teknologi. Menurut aku sih, terlepas dari kalian mau belajar dari mana, ya datang ke sini juga cukup bagus sih. Bentar. Jadi kalau kita baca tentang regresi linear regression, ya, kalian pastinya sudah cukup tahu ya yang mana yang mana sih rumusnya yang mencari variabel A dan B. Agak tahu sih kalau aku itu sih dalam pelajaran statistika itu pernah ada ya. Tapi kalau bicara tentang linear regression di sini, ini adalah linear regression yang belajar untuk minimalkan error. Bandnya mana dia dapat belajar ya. Pertama dia melakukan sebentar. Nah, ini dia melakukan forward propagation ya, prediksi ya, output ya, hitung error, kita melakukan back propagation ya, itu dimana kita menghitung menghitung dengan rumus matematika derivatif ya, atau turunan untuk menghitung pengaruh dari error sampai input, lalu melakukan gradient descent dan update weight. Walaupun gradient descent itu sendiri sebenarnya hanya berusaha untuk mengurangi pengaruh error sih. Sebentar ya. Nah, di sini ya. Intuisi turun gunung itu adalah intuisi bagaimana gradient descent. Jadi saat kita menghitung gradient ya, kita memiliki pengaruh yang masih cukup tinggi ya dengan nilai loss yang tinggi. Gradient descent memungkinkan kita untuk bergerak turun, ya maksudnya turun ke titik paling terendah atau titik optimum ya, dalam prediksi yang mendekati nilai ROS terendah. Ya anggap saja ini ada nilai ROS yang tinggi dengan efek gradien yang tinggi. Sekian lama kita mencari arah untuk turun dengan efek loss yang paling rendah ya, terlepas dari seberapa besar efek gradien. Jadi biasanya efek gradien semakin dikurangi sih semakin turun. Walaupun tidak tahu juga. Karena kita karena aku bicara di sini, aku jarang berbicara tentang pasti A atau pasti B ya. Kita berbicara tentang kemungkinan. Hubungan dengan turunan derivatif, misalkan fungsi loss adalah LWW pangkat 2, grafiknya berbentuk semangkuk gitu. Kemudian mulai linear, kita mencari loss mulai dari 5. Ya, mana? 5. Ya, anggap saja ini 5 deh. Ternyata loss mencapai cukup tinggi sekitar 25. Dan turunnya minus W pada titik W, maka ya berarti angka 10 harus bergerak ke kanan, loss akan naik dengan cepat. Ya betul. Jadi apa sih kalau kita gradient descent secara sederhana ya, kita mencoba mencari arah berlawanan daripada pengaruh yang ada. Jadi misalnya jadi minus
positif, dari positif ke minus. Ya sudah deh, daripada berbicara tentang teori terus menerus ya, lebih baik kita mulai langsung praktik aja ya. Sini aku pakai Little Learn ya, itu library yang aku ciptakan sendiri. Kalian boleh pakai Torch atau NumPy ya untuk niru ini. Tapi kalau mau niru pakai Little Learn juga itu bagus karena akan konsisten kalau bawa Little Learn sesi teori ya, sama teori sama praktik, dan praktik murni itu pakai Torch ya. PyTorch, ada yang tahu PyTorch? Ya ini biar konsisten aja ya. Kita mulai dengan kita punya asumsi input ya ekstra ya. Data dia adalah sebuah data random dengan 50 data dan 20 fitur ya. Dengan ekstra yang adalah hasil sum daripada ekstra ya pada batch dia perhitungannya jadi batch mundur ke depan. Tidak, jangan deh, batch terakhir karena aneh kan kita mau satu dimensi ya, ini malah ambil dimensi akhir. Kita lihat satu data ya, kita lihat. Nah, jangan kayak gini. Nah, ya. Untuk Israel ada sebuah data memiliki ya 20 features ya, dan ternyata untuk output untuk Israel ya, ternyata memiliki satu dimensi ya. Kita tahu bahwa untuk extrain adalah ya input data ya, data yang diterima ini karena target kita adalah hasil sum daripada extrain ya. Ya matamu ya. Oke. Kita inisialisasikan bobot. Kita anggap saja bahwa bobot masih bersifat random, tidak tahu apa-apa, dan kita set bias ya, untuk bias ya. Pokoknya mau random, mau zeros. Kalau zeros itu berarti titik awal tidak memiliki efek ya. Ya lagi sudah deh, karena ini video pertama aku agak gugup sih. Kita mulai. Oke, kita mencari rumus turunan daripada loss ya. Kita menghitung loss dahulu ya. Ya kalau bicara tentang loss sih, di sini kalian tinggal sudah dapat function loss. Tapi kita buat manual. Ya untuk MSE ya, ada yang tahu MSE, mean square error. Ya kalau datang ke sini pasti cukup tahu ya. Ya nggak tahu juga sih nggak apa-apa. Kenapa NP? Kita MSE ya, kita deploy sebentar. Biar gak salah, kita ngikuti rumus dari ChatGPT. Di sini kita dapat bahwa rumus mean squared error ya adalah sigma y aktual min y spread pangkat 2 ya. Lihat sum atau sigma atau sum y terakhir atau y aktual dikurangi y prediksi pangkat 2, dimana dikali sebagai faktor kali dari 1 per panjang data ya. N itu adalah panjang data ya, panjang lebar data ya terakhir misalnya 100 data, 10 data ya. Kenapa aku mulai shape 0? Karena kalau kita bicara tentang shape ya, ini menandakan bahwa lihat
ini ada jumlah data, 20 data dengan satu yang dimensi kedua itu jumlah fitur atau dimensi vektor ya. Misalnya ternyata vektor memiliki sekian data ya. 1, 2. Ya makanya kalau aku bilang shape dia akan memiliki 20. Ya kalau disebut len W itu ya tensor reality tensor tidak mendukung W ya. Makanya aku pakai len shape zeros ya. Ini apa ya, jumlah keseluruhan data. Rumusnya adalah terus turunan WMC adalah ya 2 per N kali Y prediction minus ya actual. Kali lagi N apa? Y actual data. Oke. Kita asumsikan kita memiliki learning rate ya. Kita akan ingin melakukan gradient descent ya kan? Mana ya gradient descent? Oh iya ini. Nah, alpha ya w lama ya bobot awal dikurangi alpha kali ya gradien, alpha kali gradien ya aslinya. Ini ada keterangan gradien. Ya kita fokus aja pada rumus. Alpha adalah learning rate ya, asumsikan alpha adalah learning rate LR. Dia konsisten sama saat kita pakai PyTorch nanti. Kita memiliki 100 langkah. Ya, tidak 300 langkah. Oh ya, jangan deh mau visualisasi nanti pas praktik full. Aku gak akan banyak bicara saat praktik nanti ya. Saat praktik kita akan melakukan sebuah serangkaian fungsi linear ya, yang mirip neural network. Satu neuron tahu aktivasi itu berubah-ubah dimensi ya. Artinya apa? Abstraksi semakin lama semakin rumit. Naik 32, 64, 32 dan 1. Tapi kenapa apa hubungannya ya dengan linear regression ini? Ya kita aku ingin membuktikan bahwa dalam perhitungan neural network, linear regression ada hal yang paling mendasari. Karena apa? Karena kita ingin membawa dimensi input ke dimensi faktor ya, dimensi bobot ya. Oke, kita mulai. Terus kita mah nggak evolve ya. F aku kasih propagation atau forward fast matmul. Lalu apa bedanya sih? Kan ada matmul dan dot product ya. Itu sebenarnya sama sih. Untuk dot product itu untuk 2 dimensi data mungkin. Untuk matmul itu mendukung hingga ya puluhan dimensi data ya. 2, 3, 4. Aku juga kurang tahu sih. Aku lebih cenderung pakai matmul. Sebenarnya sama aja. Sebentar. Oh iya ya. Saat kita membahas tentang perhitungan linear tadi ya, di rumus itu adalah w dot extraction. Tapi kenapa di sini aku asumsikan extraction dot w? Seperti yang aku bilang ya, kita membawa dimensi input ke dimensi faktor ya. Karena apa? Kalau kita mengikuti rumus tadi ya, yang secara formal itu akhirnya akan error tentunya. Karena sejak awal memang tidak support ya. Lihat. Jika kalian kenal bagaimana operasi dot product bekerja, kalian akan mengerti ya kenapa hal ini menyebabkan error. Intinya apa ya, ketika suatu data ya ternyata dimensi akhir tidak sama dengan dimensi awal, faktor itu tidak akan bisa melakukan operasi ya. Karena kita tahu sendiri ya bahwa dot product itu adalah sum A kali W, A kali B. Beda deh yang saya tunjukkan. Ya, kita melakukan propagation dari perhitungan ya awal
sampai loss dan di sini kita melakukan back